Oke, sekarang kita akan masuk kepada eksposisi kitab Roma pasal 5, dan ini adalah kali ketiga ya kita bahas Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ini ada ayat 12 ya, 12 sampai 21. Ini bagian yang sangat padat, yang sangat kental ya, dan menjadi perdebatan panjang. 12 sampai 21 ya. Jadi pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai transmisi dosa, bagaimana dosa dari Adam sampai kepada seluruh umat manusia. Kita sudah membahas teori-teorinya, dan kita membahas mengenai teori federal headship. Adam adalah kepala, representasi dari seluruh umat manusia. Dalam pertemuan kedua, lalu kita kembangkan menjadi doktrin covenant, perjanjian. Adam adalah kepala perjanjian anugerah, lalu Kristus adalah kepala Adam adalah perjanjian kerja, Kristus adalah perjanjian anugerah. Lalu kemudian kita membahas doktrin mengenai imputasi. Bagaimana dosa Adam sebagai kepala diimputasikan atau dikenakan pada seluruh umat manusia. Lalu kemudian terjadi double imputation seperti yang tertera dalam kitab Yesaya. Dosa kita dikenakan kepadanya, dan oleh karena dia seorang, banyak orang dibenarkan, kata Yesaya. Yang kalau kita tiap mau Jumat Agung baca kitab Yesaya ya, dosa kita ditanggungkan padanya, itu dosa kita diimputasikan. Lalu kemudian kebenarannya dia dikenakan pada kita. Nah, kita membahas mengenai imputasi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Paulus setelah membahas benefit dari justification, sekarang membahas lebih mendalam tentang justification. Nah, hari ini kita akan membahas satu bagian yang penting dari imputasi, yaitu ketaatan aktif Kristus. Lalu kemudian minggu selanjutnya saya akan membahas tantangan terhadap sola fide atau doktrin imputasi. Jadi nanti akan ada tantangan dari luar yang tidak setuju, lalu kemudian bagaimana kita sebagai orang reform menjawab keberatan-keberatan tersebut. Baik, kita akan membahas Roma 5, kita baca ayat 19. Kita membaca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 19. 2, 3. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ketaatan Kristus. Oleh karena ketidaktaatan Adam, kami semua menjadi orang berdosa. Tetapi karena ketaatan Kristus seorang, maka kami semua menjadi orang benar. Tolong kami memahami lebih mendalam arti ayat ini ya Tuhan, karena itu beranugerahlah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi di dalam pembenaran dasarnya bukan kebaikan kita, dasarnya bukan jasa kita, tetapi dalam pembenaran itu yang menjadi dasar kita jadi benar adalah kebenarannya Kristus. Kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Nah, di dalam ayat 19 dikatakan kita dibenarkan melalui ketaatan Yesus Kristus. Jadi ketaatan Yesus menjadi dasar fondasi kita menjadi orang benar. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas lebih mendalam. Saudara mungkin pernah mendapat pertanyaan sebagai berikut. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak langsung mengampuni dosa kita? Harap setelah mendapat pembahasan ketaatan aktif Kristus, saudara langsung bisa jawab pertanyaan ini. Kan tinggal dia datang ampuni saja kan? Saya kalau ketemu orang bukan Kristen, pasti pertanyaannya itu. Tuhan ngapain mau naik ke atas kayu salib? Kenapa mesti mati-mati? Tuhan kan Maha Kuasa, kenapa dia tidak langsung ampuni saja manusia berdosa? Kenapa dia harus mati? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, kalau toh dia harus mati di atas kayu salib, buat apa dia datang sebagai bayi? Lahir jadi bayi lalu kemudian besar digantung di atas kayu salib. Langsung turun, langsung naik kayu salib, selesai. Buat apa 33 tahun setengah? Jadi pertanyaan ini bagaimana menjawabnya? Yang pertama, kenapa Tuhan tidak langsung mengampuni dosa? Kenapa harus ada yang mati? Yang kedua, kalau toh memang harus mati,
Kenapa tidak langsung mati? Harus buang waktu 33 tahun setengah, saudara. Nah, saudara sekalian, maka kalau kita pikir ya enggak apa-apa lah 33 tahun setengah itu sebentar. Ya saudara, coba saudara di penjara 33 tahun setengah itu. Enggak apa-apa lah cuma sebentar begitu. Saudara, kalau orang benar dimasukkan ke dalam penjara, kumpul sama orang-orang yang jahat, itu kira-kira nasib kita akan seperti apa ya gitu. Apalagi saudara tampangnya orang baik-baik. Satu sel sama orang-orang yang kriminal berat. Wah, mangsa saudara. Saudara, Yesus suci, benar, tidak berdosa, hidup di tengah-tengah manusia berdosa. 33 tahun setengah. Nah, jadi saudara sekalian, kenapa dia harus melakukan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saudara, kita harus memahami dulu yang disebut tuntutan hukum di dalam perjanjian. Jadi kita mengingat pada waktu kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, ada dua prinsip penting tuntutan hukum. Pertama, kalau orang mau dapat hidup yang kekal, orang itu harus taat sempurna. Ini kita sudah bahas dalam Roma pasal kedua. Hidup kekal diberikan pada mereka yang benar. Hanya orang benar. Benar dalam pengertian apa? Dia taat mutlak, dia suci total, tidak berdosa. Maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Ini tuntutan pertama. Maka untuk hidup kekal kita harus benar, harus righteous. Harus mentaati hukum Allah dengan sempurna. Mau masuk surga? Ya, silakan hidup yang benar. Silakan menjadi tidak berdosa, silakan tidak melanggar hukum, maka berdasarkan perjanjian itu kita akan mendapat hidup yang kekal. Dua, mereka yang melanggar perjanjian, mereka yang berdosa akan mendapatkan penghakiman. Nanti Roma pasal 6, sebab upah dosa adalah maut. Jadi saudara, kita akan ingat-ingat ya dua tuntutan ini. Yang pertama, kalau mau dapat hidup yang kekal harus taat. Yang kedua, kalau melanggar, masuk neraka. Nah, faktanya adalah manusia melanggar hukum Tuhan. Itu faktanya. Sehingga akibatnya, ya prinsip nomor 2 kan, saya pelanggar hukum, saya pendosa. Maka sebagai pendosa, saya layak masuk neraka. Saya akan mendapatkan penghakiman. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin sekarang dengan perbuatan baik, manusia bisa masuk ke dalam surga. Problemnya sekarang sudah melanggar nomor 2. Dia harus bayar dulu nih utangnya. Dia harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Pertanyaannya adalah, kalau saya berbuat baik dalam dunia ini, apakah saya masuk neraka kalau saya tidak percaya Yesus Kristus? Masalahnya adalah kita berdosa, maka kita tidak mungkin dengan perbuatan baik kita masuk surga. Orang melanggar pasti akan masuk ke dalam neraka. Prinsipnya seperti itu. Nah, saudara, sehingga apa solusinya? Solusinya adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu solusinya. Sehingga ini kita semua sudah tahu, Yesus mati di atas kayu salib, kita yang percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Nah, tapi pertanyaannya begini saudara. Oke, kematian Kristus membebaskan saya. Membebaskan dari apa? Membebaskan saya dari hukuman yang sepantasnya saya terima. Tapi pertanyaannya, tuntutan hukum nomor 1, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana saudara? Kalau saya sempurna, kalau saya tidak berdosa, kalau saya taat sempurna. Pertanyaannya, ya Yesus mati buat kita. Yesus mengalirkan darah buat kita. Kita ditebus, kita diampuni. Kita sempurna enggak saudara? Lah kok bisa selamat? Kan tuntutan hukum ada 2. Oke, Yesus mati, tuntutan nomor 2 selesai. Tuntutan nomor 1. Bagaimana manusia selamat? Sudah ditebus, lalu kemudian ya mesti berbuat benar. Nah, itu sebabnya kan nanti akhirnya jatuh kepada pelagianisme kan. Wah, saya berbuat baik dengan jasa saya. Enggak pernah bisa saudara, iya kan? Jadi yang nomor 1 ini enggak pernah tuntas, selalu masih berbuat dosa. Lah bagaimana orang masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana orang dapat hidup yang kekal? Nah, di sini kita melihat saudara. Bagaimana saya bisa mendapatkan ketaatan? Bagaimana saya bisa sempurna? Di sini doktrin imputasi.
ketaatannya Kristus dikenakan pada kita. Sehingga kita bisa masuk surga bukan karena taatnya kita, bukan karena baiknya kita, tapi karena ketaatannya Kristus. Sekali lagi saudara ya, mengapa doktrin imputasi penting? Saya berdosa, saya harus dihukum, tuntutan nomor 2. Beriman, saya beriman, oke, Yesus mati buat kamu. Dosamu sudah ditanggung, tapi kan aku bukan orang benar. Mau jadi masuk dapat hidup yang kekal harus gimana Tuhan? Harus benar, tapi aku nggak benar. Kamu beriman pada Yesus, aku beriman pada Yesus. Maka benernya Yesus dikenakan pada kamu. Jadi kalau aku ngelihat kamu, yang kulihat bukan benermu, yang kulihat benarnya Kristus. Kita bisa tangkap saudara ya, itu proses bagaimana manusia mendapatkan hidup yang kekal. Saya diampuni dosanya melalui kematian Kristus. Saya masuk surga karena ketaatannya Kristus. Pertanyaannya ketaatan yang mana saudara? Nah itu loh. Kapan ketaatan Yesus itu dikenakan pada kita? Ketaatan yang mana yang dikenakan Yesus kepada kita? Nah jadi dari sini saudara, kita bisa memahami yang dikenakan itu adalah seluruh ketaatan Yesus ketika dia inkarnasi dari bayi sampai 33 tahun setengah naik ke atas kayu salib, itu dia kan taat seumur hidupnya. Ibrani mengatakan dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Jadi ketaatannya itu adalah meaningful saudara. Yaitu apa? Itu ketaatan yang dikenakan pada kita. Yesus adalah orang benar. Yesus tidak pernah bercacat, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan dosa, dia adalah manusia, dia tunduk di bawah hukum. Buktinya apa saudara? Kitab Galatia, lalu dia dibaptis. Waktu dibaptis, Yohanes sudah nolak, kamu gak berdosa, ngapain saya harus baptis kamu? Harusnya aku buka sandalmu pun gak layak, gimana aku bisa baptis kamu? Apa jawab Yesus? Supaya tuntutan hukum digenapi. Jadi Yesus masuk dalam tuntutan hukum, supaya apa? Dia menggantikan Adam menjadi kepala covenant. Bedanya dia tidak bersalah sama sekali. Maka dari lahir sampai dia mati, ketaatannya itu kalau kita beriman dikenakan kepada kita. Jadi ketaatan Kristus adalah ketaatan yang menebus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apa bedanya teologi reform dengan misalnya Arminian, Katolik dan sebagainya? Yang menebus kita bukan hanya kayu salib. Jangan salah ya, jangan bilang kayu salib tidak menebus ya. Kayu salib menebus. Perhatikan saudara-saudara, apa bedanya teologi reform? Ketaatan Kristus bukan hanya di atas kayu salib, tetapi dari dia lahir sampai dia bangkit, seluruh karya Kristus adalah karya yang menebus kita. Kematiannya menghentikan dosa-dosa kita. Kebenarannya dikenakan pada kita sehingga kita selamat meskipun kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi dari iman itu kita dibenarkan. Nah ini bedanya para reformator dengan banyak hal yang lain. Jadi kehidupan inkarnasi bersifat menebus. Kita lihat kalimat dari Calvin, ada di layar. Kecil-kecil ya. When it is asked how Christ by abolishing sin, remove the enmity between God and us, and purchase a righteousness which made him favorable and kind to us. It may be answered generally that he accomplished this by the whole course of his obedience. Seluruh ketaatannya dia, itu adalah ketaatan yang menggenapkan akhirnya kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi nanti dia bilang, dan ini tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi Calvin menafsir Roma pasal 5 ayat 19, ketaatan Kristusnya adalah ketaatan keseluruhan ketaatannya, menjadi ketaatan yang menebus. Implikasi dari kalimat Calvin ini apa saudara? Ini dari Institutio ya, volume kedua. Jadi dari implikasi ini adalah ketaatan Kristus adalah ketaatan yang menebus. Dari lahir sampai kepada nanti dia naik ke surga. Jadi kita memang diselamatkan oleh salib Yesus. Tapi pemahaman akan doktrin pembenaran menyadari bahwa penebusan bukan hanya pada kayu salib, tetapi pada ketaatan Yesus
yang dikenakan kepada kita. Jadi bukan hanya ketaatan saat menghadapi kematian. Salib itu bagian dari ketaatan itu. Namun seluruh kehidupan Kristus sekarang menjadi penting. Jadi kita, saya mengerti. Kenapa Yesus perlu begini, kenapa Ibrani mengatakan dia tidak berdosa dan sebagainya. Ternyata karena semuanya itu, ketaatan Kristus itu adalah ketaatan yang menebus kita. Maka dia tidak perlu hanya turun pada Jumat Agung, tidak bisa. Karena kehidupannya itu menjadi contoh. Ketika Adam gagal, seluruh kehidupan Kristus dari lahir sampai mati, taat sempurna. Dan itu menjadi dasar penebusan kita. Ada seorang mengatakan setiap keringat yang dialirkan oleh Kristus, oleh dalam pelayanannya, dalam kerja kerasnya, setiap tetes darahnya penting bagi penebusan kita. Satu hal yang indah, saudara, kita melihat karya Kristus menjadi lebih indah lagi. Dari lahir sampai mati taat mutlak kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang hymn writer yang namanya Horatius Bonar menuliskan demikian. Jadi Horatius Bonar mengatakan Christ's vicarious life begin in the manger. Jadi dimulai dari palungan. Lalu kemudian sampai when he was circumcised and baptized, it was as a substitute. Jadi penebusan itu sudah dimulai semenjak dia lahir, bukan hanya di atas kayu salib. Nah, saudara bisa menjumpai ini di seluruh pengakuan iman reform, misalnya dalam Belgic Confession 1561. Coba diperlihatkan. Belgic Confession, ada slide-nya. Saya bacakan ya saudara ya. Kami percaya bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang sejati tentang misteri besar ini, yaitu tentang pembenaran oleh iman, Roh Kudus menyalakan dalam hati kita iman yang sejati, yang merangkul Yesus Kristus dengan semua jasanya. Yesus Kristus dengan semua jasanya dan menjadikannya milik kita. Dan tidak lagi mencari apapun selain daripadanya. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Mengkreditkan kepada kita semua jasanya dan semua pekerjaan kudus yang telah dia lakukan untuk kita dan menggantikan kita. Ya, pasal 22. Ya, jadi saya perlihatkan ini saudara, ini menjadi bagian dari tradisi reform, pemahaman kita akan soteriologi, imputasi seluruh kehidupan Kristus, Belgic Confession, ya, artikel pasal 22. Lalu kemudian bagaimana dengan Heidelberg Catechism yang kita dibahas di dalam renungan malam itu ya. Heidelberg juga menyatakan begitu, di dalam question 60 misalnya. Coba saya ada dua ya, yang question 60, oke. Without any merit of my own, out of sheer grace, bukan kebaikan saya, God grants and credits to me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, as if I had never sinned nor been a sinner, and as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. If only I accept this gift with a believing heart. Jadi melalui iman, saya menerima seluruh ketaatan sempurna dari Kristus. Ya. Westminster Confession of Faith, nanti saudara bisa lihat aja chapter 8.5 ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Chapter 11.1 Westminster Confession of Faith. Westminster Larger Catechism 1646. Question nomor 70. Ya. Jadi ini menjadi kasanah pemahaman soteriologi dari teologi reform. Nah, nanti dalam abad ke-17 dalam kalangan Puritan English muncul istilah saudara yang namanya ketaatan aktif dan ketaatan pasif Kristus. Nah, ini baru muncul istilah ini ya. Jadi di dalam katekisme atau apa sebelum abad 17 itu belum muncul istilah itu ya. Ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Tetapi kalau saudara membaca buku-buku setelah itu, misalnya dalam sistematik modern, saudara akan ketemu bab mengenai ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Saya akan bahas yang pertama, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan active obedience of Jesus atau ketaatan aktif itu? Nah, jadi
ini adalah istilah yang merujuk pada penyerahan diri Kristus secara aktif. Jadi secara aktif dia mau tunduk pada hukum Musa. Dia mau melakukan kehendak Tuhan dan mau taat dengan sempurna. Jadi dia rela tunduk pada hukum. Seperti tadi saya katakan, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan dia mau taat pada hukum. Ini juga tercantum dalam kitab Galatia. Misalnya pasal 4 ya, ayat 4 sampai 5. Ya, jadi dia taat pada hukum dan dia tidak pernah gagal dalam mentaati hukum Tuhan. Ia aktif tunduk pada hukum Musa. Jadi Yesus menjadi representasi, federal head daripada umat manusia menggantikan Adam yang pertama. Yesus menjadi Adam yang kedua. Sehingga dengan demikian ketika Adam yang pertama jatuh, Adam yang kedua taat, maka di dalam Adam yang kedua ada kehidupan. Maka ketaatan aktif Kristus itu menjadi fondasi bagi pembenaran kita. Nah sebaliknya yang kedua adalah passive obedience of Jesus. Jadi ini bicara mengenai ketaatan pasif itu biasanya dikaitkan dengan suffering of Christ, penderitaan dia di Getsemani lalu naik ke atas kayu salib yang bersifat akhirnya menggantikan kita mati. Jadi dalam teologi reform melalui ketaatan pasifnya, melalui kematiannya dia menanggung upah dosa kita, sedangkan di dalam ketaatan aktifnya kita mendapatkan pembenaran. Nah, pembedaan ini tidak bersifat memecah keduanya, saudara ya, karena kadang-kadang susah untuk dibedakan, bukan? Waktu Yesus taat aktif, bukankah dia juga pasif menderita? Iya kan? Pada waktu misalnya dia mengajar, kan dia hatinya masyghul kalau dalam kata Alkitab, melihat orang-orang yang kadang-kadang keras hati dan sebagainya. Dan di dalam ketaatannya, misalnya dia menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, bukankah dia juga aktif? Dikatakan tidak ada orang yang bisa mengambil nyawa Yesus, kecuali Yesus memberikannya. Bahkan di dalam ketaatan yang disebut pasif dalam teologi, itu pun dia sebetulnya adalah aktif. Nah itu muncul dalam bukunya Louis Berkhof, Systematic Theology. Dia mengatakan di dalam yang aktif ada pasif, dalam yang pasif ada aktif. Jadi pembedaan itu hanya sesuatu yang mempermudah kita, bukan sesuatu yang memisahkan antara ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Nah saudara sekalian, lawannya siapa? Siapa yang tidak percaya prinsip ini? Nah, misalnya saudara Anselmus itu dan juga para sarjana Arminian itu menolak bahwa ketaatan aktif Kristus memiliki sifat penebusan. Jadi Anselm itu yang terkenal dalam ontological argument itu ya. Jadi sesuatu yang besar, lebih besar dari yang besar yang bisa kita pikirkan tentunya ada dalam kenyataan, ya kan? Itu id quo majus cogitari non potes existed, ya, sesuatu yang lebih besar dari apapun yang kita bisa pikirkan itu selalu ada di dalam kenyataannya. Itu namanya argumentasi ontologi di dalam apologetika reform, dalam apologetika, ya, dalam pembelaan iman Kristen. Nah, jadi dia membagi ketaatan Kristus menjadi dua. Yang pertama sebelum mati dan yang kedua itu kematian, kira-kira begitu. Nah, ini ya aktif dan yang pasif gitu kan. Nah, dia membahas itu sebagai bagian pertama itu tidak bersifat menebus dan ini bersifat kronologis. Bagian kedua di atas kayu salib bersifat menebus. Jadi kita hanya ditebus oleh salib Kristus dan bukan oleh ketaatan aktifnya. Lalu kemudian dari lahir sampai naik kayu salib ini untuk apa? Untuk prasyarat dia naik kayu salib. Jadi ini adalah kualifikasi untuk dia naik. Nah, saudara, sayangnya ya, banyak orang reform mungkin soteriologinya Arminian loh. Jadi kalau saya ngajar, saya baru tahu gitu. Loh, ini udah ke gereja reform berapa tahun tapi soteriologinya masih Arminian gitu. Jadi ketaatan aktif kalau bagi Anselmus dan Arminian ini tidak bersifat menebus gitu. Yang menebus itu salib. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk syarat dia naik ke atas kayu salib. Karena dia tidak berdosa, dia layak naik ke atas kayu salib menebus dosa kita. Ya, jadi dengan demikian ya imputasi ditolak. Apa yang diimputasikan begitu kan? Nah, kalau imputasi ditolak, Arminian pakai apa untuk keselamatan? Misalnya begitu kan. Ya Arminius mengatakan kita diselamatkan itu bukan oleh
kebenaran Kristus yang diimputasikan pada kita, tapi dalam perjanjian Injil, jadi dengan perjanjian Injil, setelah kita percaya Kristus, perbuatan baik yang kita lakukan itu dilihat sempurna oleh Allah karena Kristus. Kira-kira begitu. Sekali lagi ya, bedanya tipis ya saudara ya, kelihatannya ya, tapi sebetulnya implikasinya besar. Kalau teologi reform, saya nggak ada benernya nih. Saya patut mati, tapi saya dosanya ditanggung Kristus. Saya nggak ada yang benar nih. Loh, kamu kok bisa masuk surga? Karena benernya Kristus ditimpakan pada kita. Maka sekarang saya berbuat baik karena berterima kasih. Karena nggak ada baiknya saya ini. Oke, sekarang Arminian gitu ya. Saya ditebus oleh Kristus, maka saya sekarang tidak lagi dihukum. Lalu sekarang saya berbuat baik. Nah, perbuatan baik itu adalah kebenaran. Loh, kan kamu nggak benar, kamu nggak sempurna. Di dalam Kristus, perbuatan minimalku dianggap sempurna oleh Tuhan. Jadi kamu diselamatkan perbuatan baiknya siapa? Iya, aku juga. Iya, Tuhan gitu kan. Oh, tapi ini Tuhan. Tapi ada akunya. Kira-kira seperti itu, saudara. Akunya mungkin cuma 1%, Tuhan 99%. Ya, tapi ada 1% itu. Bedanya kalau dalam teologi reform, memang kebenarannya Kristus diperhitungkan pada saya 100%. Saya selamat benar-benar anugerah. Ya, orang Arminian bilang, aku juga anugerah 99%. Ya udah 99,9% gitu. Tetap ada 0,1 ada jasanya kita itu. Nah, perbedaannya di situ, saudara. Perbuatan minimal saya karena perjanjian Injil itu dibuat oleh Kristus menjadi sesuatu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi doktrin imputasi ditolak. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti membedakan ini ya. Ini doktrin keselamatannya reform, ini doktrin keselamatannya bukan reform. Nah, celakanya banyak orang yang berpikiran ketika dibahas ketaatan aktif Kristus menebus. Apa ini? Sesat. Loh, bukan sesat, gak belajar katekismus, gak belajar apa semuanya. Tulis semua dalam sepanjang sejarah bilang begitu. Kok aku baru tahu? Ya, ketinggalan zaman begitu ya. Jadi itu keunikan kita, saudara. Jadi kita mesti memahami soteriologi kita, dan itu sebenarnya pertanyaan sudah tidak muncul lagi. Kenapa kok Yesus harus naik ke atas kayu salib? Ya, tuntutan hukum ada dua. Kenapa kok dia harus ada kehidupannya dalam dunia? Karena itu imputasi. Kebenarannya dia dikenakan kepada kita. Jadi perbedaan aktif dan pasif dalam teologi reform bukan kronologis seperti Anselmus. Ya, dan apa yang Yesus lakukan itu bukan di awal itu bukan hanya sekedar syarat. Kalau syarat berarti hanya untuk Yesus, bukan untuk kita. Ini adalah syarat untuk naik ke atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib untuk kita. Sebelum naik kayu salib untuk dia, bagi syaratnya dia naik. Nah, ini perbedaannya dengan kita dari lahir dari awal sampai naik kayu salib bersifat menebus. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, Chris Hammation, pendiri dari Westminster Theological Seminary, suatu ketika itu sebelum kematiannya dia menulis satu telegram untuk temannya yang namanya John Murray. Sangat singkat, kira-kira tulisannya begini, silakan ditampilkan. Sangat singkat karena ini telegram ya. I'm so thankful for the active obedience of Christ. No hope without it. Kenapa dia mengatakan begitu, saudara? Karena dia tahu di dalam kebersatuan kita dalam Kristus, union with Christ, maka saya mendapatkan keselamatan saya, ketaatan aktif Kristus. Nah, next pertemuan, saya mau fokus pada ini saja. Next pertemuan kita akan mulai membahas satu tantangan terhadap doktrin sola fide ini. Ya, sepanjang reformasi, salah satu tantangan yang kontemporer adalah dari anti-right. Anti-right. Jadi beberapa waktu yang lalu, buku-buku anti-right itu sempat populer dan banyak orang yang tidak memahami unsur apa sebetulnya yang mau dibahas oleh anti-right menjadi bingung. Apalagi anti-right kok kadang-kadang katanya bermasalah dikutip oleh beberapa hamba Tuhan reform.
Saya juga ditanya, kenapa hamba-hamba Tuhan itu kutip? Ya kan saya tidak dengar khotbahnya, saya tidak tahu apakah dia sedang membahas sesuatu yang lain atau hamba Tuhannya juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, N.T. Wright itu punya pandangan disebut New Perspective on Paul. New Perspective on Paul. Nah, kenapa dia mendapatkan banyak perhatian? Karena ketika dia mengajukan buku yang tipis, kira-kira cuma 200 halaman, so, dibanding buku-buku lainnya dia yang tebel-tebel itu ya. Itu memberikan reaksi bagi banyak orang reform untuk menulis. Kenapa saudara? Yang diserang itu imputasi, yang diserang justification through faith. Itu kan doktrin utama dari Protestan, yang dibilang di atasnya teologi ini itu hancur atau tidak gitu. Kalau itu diantem saudara, reformasi nggak ada artinya gitu. Ya mereka bereaksi gitu. Nah karena semuanya bereaksi, tulis buku, komentar dan sebagainya, dan orang nggak ngerti apa yang dibahas, orang jadi kasihan sama N.T. Wright gitu. Jadi simpati. Jadi akhirnya saya membela N.T. Wright, saya ini kasihan N.T. Wright. Kadang-kadang orang nggak ngerti permasalahannya, ketika ditanya permasalahannya apa, dia juga nggak ngerti gitu. Yang penting N.T. Wright. Nah bagi beberapa orang tertentu ini kayaknya beda ini. Dan dia mengatakan saya tidak menyerang doktrin tradisional, ngomongnya sih begitu. Tapi setelah itu saudara, muncul banyak problem yang akhirnya dihasilkan dari karyanya dia. Nah, N.T. Wright itu populer karena di Inggris khususnya saudara. Dan dianggap konservatif karena pada waktu muncul satu gerakan namanya Jesus Seminar, itu kelompok orang liberal saudara. Mempertanyakan historisitas Yesus, pokoknya kritik Yesus habis-habisan. Tiba-tiba dia muncul mewakili konservatif, scholar, orang Anglikan. Wah ini Anglikan yang beda ini, ya kan? Dia punya sangat konservatif. Wah ini Injili nih. Nah dia tulis buku apologetik judulnya Resurrection. Nah itu boleh baca itu. Nah, dalam Resurrection itu dia membahas secara scholarly bahwa kebangkitan Kristus itu sesuatu yang terjadi dan Yesus itu historis. Nah orang lihat wah ini konservatif gitu kan. Nah dalam karya-karya seperti ini ketika kita studi ya baik kan. Nah ketika sudah itu tiba-tiba dia keluarin buku saudara, mengenai New Perspective on Paul. Itu meneruskan pandangan seperti Albert Schweitzer, itu orang sangat liberal ya. Lalu kemudian setelah Albert Schweitzer kemudian seorang namanya E.P. Sander, itu kira-kira menulis tahun 70-an. Lalu kemudian James Dunn, itu penulis komentari. Lalu kemudian yang paling membuat jadi meledak adalah karya N.T. Wright. Nah, dia menyerang imputasi, dia tidak setuju imputasi. Ya, problem utamanya di situ. Nah, nanti kalau pertemuan akan mendatang kita akan lihat ya argumentasinya apa. Pokoknya kira-kira dia bilangnya begini, saudara. Itu semua Luther sama Agustinus itu salah baca Paulus. Wah, celaka kan? Seluruh tradisi Protestan itu salah. Selama ini ribuan tahun kamu salah. Karena kamu baca Paulus, Paulus itu sedang kamu bilang melawan Yudaism itu legalis. Ya kan? Jadi kamu sedang melawan legalis, membenarkan diri. Tidak pernah ada kayak begitu. Orang-orang Yahudi dari dulu tuh percaya keselamatan itu karena anugerah. Istilah justification is not soteriological term, kata dia. It is ecclesiological term. Jadi secara kita menganggap bahwa pembenaran oleh iman itu masalah keselamatan. Bagi dia enggak, itu masalah identitas Jewish. Jadi orang Yahudi zaman dulu itu tidak pernah mengatakan saya selamat karena perbuatan. Tidak ada kayak begitu. Tidak ada. Nah saudara-saudara sekalian perlu waktu ya untuk membahas itu, lalu kemudian melihat keberatannya apa, lalu kemudian bagaimana argumentasi kita. Ya, nah itu sebabnya saya akan bahas itu dalam pertemuan yang akan datang. Tetapi paling tidak begini saudara, kalau dikatakan di dalam Alkitab tidak ada nuansa seperti itu, kita bisa lihat misalnya Lukas pasal 18, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan mengenai ada orang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa. Bukankah yang satu menepuk dadanya dan meminta Yesus menjadi tudung atau menjadi tutup yang menanggung murka Allah sehingga akhirnya dia tidak terkena murka Allah.
Dia bicara mengenai Yesus sebagai pendamaian. Kiranya Kristus menjadi Tuhan menjadi pendamaian bagi dia. Sementara satu orang lagi itu menepuk dadanya dan membenarkan dirinya. Jadi kalau nuansa seperti itu tidak ada, kenapa bisa ada hal seperti itu? Nah, jadi nanti kita bisa melihat ya, jadi sudah banyak yang tulis mengenai buku-buku seperti itu. John Piper juga sampai tulis satu buku ya, mengenai, kalau nggak salah judulnya Future of Justification atau apa gitu ya. Itu sebuah buku cukup populer untuk menjawab keberatan-keberatan dari anti-right. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Jadi serangan dia adalah imputasi. Jadi imputasi itu tidak ada. Ya kan? Nah, nanti kita akan lihat, loh, kalau begitu konsekuensinya apa? Wah, nanti kemana-mana, saudara. Doktrin imputasi nggak ada, nanti terus yang dipertanyakan apa, saudara? Substitute death of Christ. Kristus mati mengganti kita, itu dipertanyakan juga. Yesus tuh matinya nggak menanggung kita, nggak menggantikan dosa kita. Wah, kemana-mana akhirnya. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana kita sebagai seorang reform Protestan, kita mempertahankan warisan teologi yang selama ini diberikan pada kita. Tiba-tiba muncul satu orang, seluruh sejarah dari Agustinus sampai Luther sampai semua salah. Nih gua ajarin yang benar. Wah, heboh, saudara. Ya kan? Ditambah, wah ini orang dibully, kasihan ini. Ditambah karya-karya yang lain juga baik. Ya kan? Wah ini saya pasang badan belain dan sebagainya. Nah, kita perlu mempelajari ya, ketika dia mengatakan saya tidak anti tradisional. Ya kalau Anda mau percaya itu silakan dan sebagainya. Dia pakai pendekatan seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun dia tidak mengakui bahwa dia melawan semua teologi tradisional, bukankah sebetulnya dia sedang menghancurkan seluruh tradisi yang dibangun di atas para bapak-bapak gereja itu. Nah, nanti kita akan membahas dalam pertemuan khusus sehingga kita bisa lebih jelas lagi memahami argumentasi dan jawabannya. Demikian pada hari ini mengenai ketaatan aktif Kristus dan juga ketaatan pasifnya. Tuntutan hukum 2, kematian Kristus menanggung akibat dosa kita dan ketaatan Kristus diimputasikan, dikenakan pada kita. Righteousness of Christ dikenakan pada kita untuk pembenaran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami membahas seri ketiga dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Satu bagian yang singkat tetapi sangat padat pengajaran doktrinal yang sangat penting menjadi fondasi bagi kekristenan, menjadi fondasi bagi doktrin keselamatan. Hari ini kami membahas mengenai ketaatan Kristus yang dikenakan sebagai pembenaran kami. Kami bersyukur bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, karena tidak mampulah kami untuk menggenapkan tuntutan-Mu. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang taat sempurna dari kelahiran sampai kepada naik ke surga. Dengan demikian boleh memberikan kepada kami kemenangan iman. Dan kami bersama-sama boleh dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk berita sukacita ini. Kami makin bersyukur oleh karena 100% keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tolong kami membayar, tolong kami ya Tuhan berterima kasih, karena kami tidak sanggup membayar kebaikan-Mu, tetapi kami boleh berbuat baik sebagai ungkapan syukur kami oleh karena kebaikan-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.